Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Merisa di YouTube channel Mirasel Fashion. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video-video Mirasel Fashion. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya tentang bagaimana sih kita itu tipsnya ya, apa saja yang harus kalian lakukan untuk memulai sebuah bisnis khususnya bagi pemula. Karena ternyata banyak sekali para pemula itu yang kebingungan atau juga malah sudah jalan ya, tapi ternyata bisnisnya tidak berjalan lancar sesuai dengan ekspektasinya. Di sini Mirasel Fashion yang memang bergerak di bidang edukasi, khususnya di bidang fashion, di bidang seni, gitu ya. Dan kami juga ingin supaya teman-teman semua itu lebih aware, khususnya di bidang bisnis fashion, ataupun juga boleh dipraktekkan ke bisnis yang lain sih sebetulnya. Tapi karena kita selama ini memang fokus dan concern ke bisnis fashion, maka kita akan lebih spesifik tentang bisnis fashion. Nah, tentu teman-teman penasaran ya, karena kedepannya nih, Mirasel tentu akan memberikan informasi yang lebih bervariasi tentang bisnis fashion. Nah, kita akan lihat satu persatu ya teman-teman. Apa saja sih tips and trick bagi kita para pemula ini untuk memulai sebuah bisnis. Teman-teman harus ingat dulu ya di sini, kalau kunci dari sebuah bisnis yang sukses adalah produk. Nah, produk ini bisa kita dapatkan kalau kita mengerti tentang pelanggan atau customer kita. Jadi customer kita ini adalah, ada istilahnya ya, customer is a king ya. Oke, itu ada istilah seperti itu, ada ya, pro kontra, bilang mungkin kalau raja itu harus dilayani atau bagaimana. Itu sebetulnya memang ya customer is a king, tapi maksudnya di sini ya kalau aku lihat ya, king itu kan adalah orang yang spesial ya. Dia tentunya akan membeli sesuatu ataupun meminta sesuatu yang memang menurut dia itu ada sesuatu yang dia butuhkan atau dia sukai gitu. Sehingga di sini waktu kita melihat customer is a king gitu ya, maka kita harus melihat bahwa produk kita ini memang harus dicari ataupun disukai oleh si customer tersebut. Para customer itu sebetulnya mereka tuh kepengennya apa sih gitu ya, pengen produk seperti apa, kepengennya itu produknya diapakan, kebutuhannya mereka apa, bagaimana. Nah di situ itu adalah dasarnya kita untuk bisa membuat sebuah bisnis yang bisa bertahan lama. Tips yang pertama, untuk kita sebagai seorang pemula bisa memulai sebuah bisnis yang kita harapkan bisa bertahan agak lama atau sangat lama gitu ya. Yang pertama adalah kita harus fokus terhadap sebuah peluang bisnis. Peluang bisnis gitu ya. So, semuanya itu harus didasarkan dengan adanya peluang. Ya, maka dari itu seorang pebisnis harus bisa membaca. Dia harus bisa cukup peka. Dia harus bisa peka terhadap peluang yang ada di depan matanya dia gitu. Dan kita lihat misalnya kita sudah menemukan peluang apa nih? Misalnya nih, kita sebagai seorang pebisnis fashion ya, kita lihat saat ini peluangnya itu misalnya di bidang bisnis baju pengantin. Baju pengantin di zaman pandemi berubah arah menjadi bisnis yang lebih private gitu ya, lebih simple. Nah, maka dari itu kita lihat di sini kok banyak sekali pebisnis fashion, khususnya di bidang bridal, itu yang mengeluarkan produk mereka tuh lebih kayak simplicity, lebih intimate kayak gitu. Dan banyak sekali pebisnis fashion ini yang mereka itu malah sukses yang memang fokusnya di situ gitu loh. Jadi kita lihat di sini, oh ini adalah sebuah peluang gitu kan. Sehingga waktu kita melihat oke, ini ada sebuah peluang dan mungkin kompetitornya belum banyak gitu ya, itu bisa menjadi sebuah peluang yang lebih besar lagi dan kita harus fokus. Jadi kalau kita lihat di sini ada peluang dan kita melihat itu bisa dijalankan, harus fokus, jadi tidak bercabang ya. Tips yang kedua, waktu kita mau memulai sebuah bisnis, kita harus yakin ya, kita harus memang menyukai bidang tersebut. Jadi nih misalnya nih, kita adalah seorang fashion designer. Kita suka sama detail, kita suka dengan hal-hal yang kompleks gitu ya. Nah biasanya orang-orang seperti ini akan lebih suka ke arah baju-baju couture, bridal gitu. Nah daripada baju-baju ready to wear.
Tapi ada nih tipe-tipe fashion designer yang dia tuh males ribet gitu ya, nggak terlalu suka detail. Dia lebih suka kayak ke branding, lebih suka ke pengembangan konsep gitu misalnya. Nah tentu dia lebih cocok itu ke ready to wear gitu. Jadi di sini kita lihat, oh ternyata kalau kita menyukai sesuatu, kita sebagai penggiatnya itu sendiri akan dengan senang hati menjalankan bisnis tersebut. Semua pekerjaan dilakukan dengan sepenuh hati dan kalian benar-benar totalitas dalam mengerjakannya, pasti bisa berjalan kalau kalian memang benar-benar maksimal di sana. Tips yang ketiga, kalian harus menguasai benar-benar ilmu tentang bisnis yang akan kalian jalankan. Kenapa seperti itu? Ya, ini ada faktor dari yang namanya kita itu mau menjalankan sebuah bisnis ya. Terus kita nggak tahu kita mau ngapain di sana. Nah, terus kita mau ngapain gitu kan di situ. Maka dari itu sebelum kita memulai bisnis atau saat kita menjalankan sebuah bisnis, kita bisa sambil belajar. Kita belajar segalanya mengenai produknya, kita bisa mempelajari tentang bagaimana untuk memaintain bisnisnya tersebut, dari manajerialnya misalnya, dari bagaimana marketingnya, kita harus memahami. Karena ini juga akan mempengaruhi, misalnya teman-teman akan mau mengembangkan bisnis tersebut, di mana teman-teman akan mencari investor. Nah, kalau investornya tanya sama kita nih gitu ya, sebagai pemilik bisnis kita nggak ngerti apa-apa. Nah, bagaimana investor tersebut akan percaya sama kita? Kita nggak bisa mengembangkan. Jadi dari situ tentu kita sebagai pemilik bisnis ini, walaupun kita mungkin tidak menguasai semuanya di awal, perlahan tapi pasti kalian harus belajar dan memahami bagaimana cara bisnis kalian tersebut bekerja. Yang keempat, ya mungkin ini adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan, tapi sebetulnya sederhana loh gitu. Kita harus selalu mau belajar dari orang lain. Jadi kita harus selalu haus ya. Jadi kalau kita selalu haus ya, kita akan terus mendapatkan ilmu yang baru. Apalagi nih ya, tentu kita ini nggak mungkin menguasai semua hal ya. Dan pasti akan ada orang lain yang entah lebih senior, entah yang mungkin sudah pernah belajar lebih dulu dari kita. Mereka akan mengetahui itu lebih banyak daripada kita. Jadi kalau kita semakin haus terus-menerus untuk belajar, kita mau mendengarkan orang lain, kita mau mendengarkan kritik dan saran juga dari orang lain, itu akan membuat bisnis kita itu semakin baik karena kita kan bisa mengevaluasi, kita bisa menambahkan nilai lebih yang mungkin sebelumnya kita berpikir apa ya mungkin kekurangannya dari produk saya, apa ya selama ini yang belum pernah saya tawarkan. Nah mungkin aja kalian bisa mendapatkan insight dari kalian berbicara atau mendengarkan dari sudut pandang orang lain, sehingga sangat penting sekali bagi kita ya. Ini hal sederhana tapi seringkali dilupakan, yaitu kita tuh harus bisa untuk rendah hati, untuk mau belajar kepada siapapun, kepada orang lain yang mungkin kita anggap dia itu tidak berhubungan pun dengan bisnis kita. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang bisa membantu kita untuk mendapatkan nilai lebih daripada produk kita. Tips yang kelima, yang ini gini. Jadi yang kelima ini teman-teman adalah kalian harus hidup dengan sederhana. Wow, gitu ya. Harus hidup sederhana gitu ya. Padahal kan aku pengen jadi pebisnis itu pengen hidup mewah gitu kan. Nah, oke. Pertama ya, kalau kalian masih pemula dan kalian masih baru membangun sebuah bisnis, sangat penting sekali untuk kalian belajar hidup sederhana sebetulnya. Kenapa? Kalian ini adalah seorang pemula yang sebetulnya untuk membangun sebuah bisnis itu membutuhkan uang loh untuk mengembangkan bisnis kalian itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat income gitu ya, udah dapat keuntungan gitu, terus kalian pakai itu untuk kemewahan. Bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnis kalian? Kecuali kalian memang anak sultan gitu misalnya ya, atau anaknya orang terkaya di dunia gitu, itu beda cerita nih ceritanya. Tapi saat kalian memang adalah rakyat gitu ya, orang umum gitu ya, seperti kita pada umumnya gitu ya, terus kita mau memulai sebuah bisnis gitu, terus kalian langsung bermimpi mau hidup mewah, tanggalkan semua itu dulu gitu ya. Ini adalah kunci yang sangat penting bagi kalian untuk bisa mengembangkan bisnis dengan baik di situ. Jadi gaya hidup kalian juga harus ditata. Yang keenam, yaitu adalah belajar dari kegagalan. Oke, jadi semua hal itu bisa gagal ya. Jadi ada dua hal di dunia ini yang menjadi pilihan, mau gagal atau sukses. Dan tidak ada orang yang mau gagal.
Tapi apakah kita tidak pernah gagal? Itu tidak mungkin dihindari. Jadi setiap orang pasti akan beresiko untuk mengalami yang namanya kegagalan. Entah kegagalannya itu besar ataupun kecil, tapi semua orang pasti akan pernah mengalami sebuah kegagalan. Nah, kalian saat mengalami sebuah kegagalan, entah itu besar, entah itu kecil, ingatlah kalau kalian tidak boleh langsung down di situ. Mungkin down sebentar itu fine, tapi tidak boleh down terus menerus gitu ya. Itu akan mempengaruhi kinerja bisnis kalian. Justru dari kegagalan itu kita harus belajar, kita harus melihat, mengevaluasi apa saja mungkin yang selama ini kita lakukan atau kita kerjakan yang mungkin kurang sesuai atau mungkin kurang tepat, mungkin kurang disukai oleh customer. Dan itu harus kita evaluasi, kita perbaiki supaya kedepannya kita bisa menjadi sukses. Gitu. Jadi kegagalan itu bukanlah akhir dari segala-galanya teman-teman. Itu adalah sebuah proses gitu ya. Proses kita untuk bisa mengevaluasi, proses kita untuk menjadi lebih dewasa di sini. Gitu. Jadi jangan pernah takut gagal dan kalian justru harus belajar dari kegagalan tersebut. Yang ketujuh, ini berhubungan dengan pengembangan ya. Biasanya kalau kita mau ketemu investor gitu, kita kepengen untuk investor itu yakin. Maka poin ketujuh adalah tunjukkanlah kepada orang-orang di luar sana bahwa konsep bisnis kalian adalah konsep bisnis yang baik. Apa itu maksudnya? Gini ya. Jadi teman-teman, tidak semua bisnis itu harus dimulai dengan modal yang besar. Tapi teman-teman perlu ingat, kenapa seorang pebisnis itu perlu yakin dengan bisnisnya dia. Karena bisnis itu tidak hanya didasarkan dari modal yang besar, tapi justru dari konsep yang kuat. Kalau konsep bisnis kalian itu kuat dan kalian sebagai pemiliknya itu adalah orang yang benar-benar yakin kalau bisnis ini bisa berjalan, bisnis ini bisa berkembang ya, pasti akan ada orang lain di luar sana yang bisa melihat hal itu dan bahkan mungkin kalian bisa mendapatkan investor untuk mengembangkan bisnis kalian. Jadi sementara saat kalian masih menjalankan bisnis, jalankanlah semaksimal mungkin, entah dengan modal seadanya, jalankanlah semaksimal mungkin, pikirkanlah strategi-strategi yang baik dalam produksi, dalam penjualan, itu semua kalian pikirkan, kalian maksimalkan diri kalian di sana, dan tentunya itu akan membuat orang lain percaya kalau konsep bisnis kalian itu adalah hal yang baik gitu kan. Yang kedelapan, ini penting tapi seringkali diabaikan, yaitu adalah kalian sebagai pebisnis itu harus jaga kesehatan guys. Ini penting ya, tapi sering dilupakan. Coba bayangin nih kalau kalian nggak pernah jaga kesehatan, makan sembarangan, tidur begadang terus gitu ya. Terus habis itu makan juga ini nggak teratur misalnya gitu. Terus kalian sakit gitu. Nah, terus kalau kalian sakit gimana bisnis kalian bisa jalan? Siapa yang mau mengembangkan bisnis kalian? Siapa yang mau menjalankan bisnis kalian? Bisa aja bisnis kalian malah di momen-momen yang penting gitu, terus kalian pas sakit gitu malah ngedrop gitu kan. Jadi ini hal yang sangat penting sekali walaupun nggak berhubungan dengan bisnisnya ya, tapi ini berhubungan dengan bagaimana kalian bisa memaintain bisnis tersebut gitu loh. Yang kesembilan, perhatikanlah apa yang memang kalian katakan. Jadi apapun yang keluar dari mulut kalian ini jangan sampai menjadi bumerang buat kalian. Maksudnya bagaimana ya? Begini ya teman-teman, kita sebagai seorang pebisnis itu pasti akan banyak dilihat oleh orang lain gitu ya. Orang lain tuh macam-macam, entah dari kompetitor, entah juga dari customer kalian, entah juga dari investor gitu ya. Jadi banyak orang yang akan melihat gerak-gerik kalian gitu, apalagi dari perkataan kalian. Sehingga di sini jangan sampai kalian itu mengatakan sesuatu atau menjanjikan sesuatu tapi kalian nggak pernah bisa merealisasikan itu. Nomor 10 yang terakhir, setelah dari nomor 1 sampai nomor 9 itu kita lakukan semuanya ya. Nah, kita mengevaluasi dari masa ke masa gitu ya. Di nomor 10 ini adalah reminder buat kita, adalah untuk mengetahui kapan kita harus berhenti berusaha bila ternyata yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada istilah nih, seorang kapten yang baik tidak akan pernah tenggelam bersama dengan kapalnya karena dia tahu kapan nih kapal akan karam. Itu sebetulnya betul sekali teman, karena itu juga berlaku di dalam sebuah bisnis. Kalau kalian harus mengerti kalau misalnya sudah kalian lakukan semuanya itu dan ternyata tidak ada jalan keluar untuk mengembangkan bisnis kalian tersebut, mungkin kalian harus berhenti dan mencoba bisnis yang lain.
wow gitu ya. Atau mungkin kalian harus mengevaluasi, jadi di close aja mendingan, misalkan evaluasi lagi gitu ya, daripada kalian menjalankan itu tapi malah menghabiskan semuanya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan gitu. Maka di situ nanti Meresel akan terus memberikan informasi kepada kalian. Ya kalian juga boleh nih memberikan feedback buat kami. Mungkin kami bisa memberikan informasi ataupun edukasi yang bisa membantu kalian spesifik di dalam sebuah bisnis. Ayo nggak apa-apa loh gitu, kalian DM aja ke kami dan kami akan memberikan materi-materi yang berguna untuk kalian khususnya di bidang fashion business. Hopefully Meresel bisa berguna bagi teman-teman. Konten-konten kami juga bisa berguna buat teman-teman dan tentunya kami senang kalau kami bisa berguna buat teman-teman gitu. So jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi dari YouTube channel Meresel Fashion karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi update yang berhubungan dengan fashion. Kalau gitu, see you on the next video. Bye-bye.